Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arai Edukasi Channel. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tes psikotes. Kemarin sudah kita mulai ya di video sebelumnya tentang macam-macam tes psikotes. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang psikotes kemampuan verbal. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam mengenai tes verbal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya apa itu verbal. Jadi tes kemampuan verbal ini tes yang digunakan pada psikotes dengan tujuan untuk mengukur kecakapan dan kemampuan bahasa seorang, baik itu tulisan maupun tulisannya. Kemampuan verbal itu sangat berkaitan dengan inteligensi seseorang. Semakin tinggi inteligensinya, seseorang biasanya mempunyai pengetahuan umum serta wawasan yang luas ya teman-teman. Kemudian kegunaan tes verbal ini untuk mengetahui kemampuan bahasa dan perbendaharaan kata seorang dalam mencari kata-kata dan persamaan kata atau sinonim. Jadi kiat-kiatnya untuk dapat menyelesaikan berbagai tes verbal ini dengan banyak membaca buku agar mempunyai perbendaharaan kata yang banyak serta mempunyai daya ingat yang tinggi agar dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal tes ya. Tes verbal itu terbagi ke beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama ada verbal kosakata, yang kedua ada verbal sinonim, ketiga verbal antonim, keempat verbal analogi, dan yang kelima adalah verbal acakata. Baiklah teman-teman, yang pertama pada tes kosakata ini terdapat 5 buah kata untuk setiap soal ya teman-teman. Dari 5 buah kata tersebut ada 4 buah kata yang mempunyai persamaan tertentu atau termasuk dalam golongan tertentu. Jadi teman-teman harus memilih jawaban satu di antara 5 tersebut. Nah, berikut ini ada contoh soal tes verbal kosakata ya teman-teman. Contohnya celah kata yang tidak termasuk dalam kosakata di bawah ini. Ya, itu jawabannya roman ya. Kemudian yang kedua, celah kata yang tidak termasuk dalam kosakata ini ada cek, bon, kwitansi, tagihan, bil. Itu jawabannya cek. Yang selanjutnya menerobos, melalui, memasuki, melintang, menembus. Kita tahu ya, kosakatanya berarti di melintang. Kemudian selanjutnya, kemudian yang itu arti, makna, niscaya, batasan, definisi. Nah, itu berarti kosakata niscaya. Kemudian selanjutnya ada bab, nomor, halaman, buku. Berarti nomor. Kemudian yang selanjutnya ada pirate, gulung tikar, gadai, bangkrut, kolaps. Berarti gadai ya. Kemudian cek, yen, rubel, lira, rupiah. Mana yang berbeda? Cek ya teman-teman. Ya oke teman-teman, itulah tadi tentang tes verbal kosakata ya teman-teman. Kita akan lanjut ke tes berikutnya. Yang selanjutnya adalah tes verbal sinonim ya. Tes verbal sinonim itu adalah tes persamaan kata ya teman-teman. Pada tes verbal sinonim ini atau persamaan kata ini, teman-teman akan dinilai tentang kemampuannya dalam mengartikan satu kata. Jadi teman-teman diinstruksikan untuk mencari padanan kata yang sama. Pilihlah salah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan kata pada soal-soal berikut ini. Langsung saja kita akan berikan contoh soalnya ya teman-teman. Nah, berikut ini ada contoh soal sinonim ya teman-teman. Itu ada tunjangan, pekerjaan, bonus. Ya, berarti gaji itu sama dengan honor. Kemudian ada gasal. Persamaan kata dengan gasal adalah apa ya? Coba jawab teman-teman. Ganjil ya. Kemudian selanjutnya ada bonus, di situ ada diskon, bantuan, premi, tunjangan, hadiah. Mana yang lebih tepat? Ya berarti bonus sama dengan diskon. Kemudian ada galat. Galat ya, cacat, hitungan, batas, pendekatan, keliru. Berarti di situ jawabannya galat adalah keliru. Kemudian selanjutnya ada zenit. Mana jawaban yang lebih tepat untuk persamaan kata zenit? Puncak ya teman-teman. Selanjutnya ada kolusi, di situ ada berarti korupsi lebih tepat. Tangkal, yang lebih tepat mana tuh? Mempan, lelang, tak mempan, rangkul. Ya, yang lebih tepat adalah cegah. Kemudian ada iterasi, mana nih yang lebih tepat? Iterasi itu yang lebih tepat adalah perulangan. Kemudian ada obsesi ya, di situ ada ambisi, hobi, mimpi, kegantungan, kegemaran. Jadi persamaan kata yang lebih tepat dengan obsesi adalah kegandrungan. Nah, selanjutnya ada akurat, mana yang lebih tepat? Seksama, ralat, selidik, aproksimasi, atau limit. Berarti akurat lebih dengan sama ya. Kemudian promosi,
yang lebih tepat dengan promosi adalah kenaikan pangkat. Itulah tadi contoh dari tes verbal sinonim atau persamaan kata ya. Teman-teman harus lebih banyak belajar agar terus terlatih dan lebih banyak mengerti tentang arti kata atau persamaan kata. Yang selanjutnya adalah verbal antonim ya teman-teman. Verbal antonim atau lawan kata. Verbal antonim atau lawan kata ini menilai kemampuan teman-teman dalam mengartikan satu kata untuk mencari lawan kata yang lainnya. Nah, ini akan ada contoh soal lagi. Pilihlah salah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan lawan kata atas pertanyaan tersebut. Nah, ini ada bersimbah ya teman-teman. Berarti lawan kata dari bersimbah adalah kering ya. Oke, kering. Kemudian selanjutnya ada genap. Berarti lawan kata dari arti genap, gasal atau ganjil. Kemudian selanjutnya ada antonim muntul. Berarti muntul, lawan kata dari muntul adalah tajam. Kemudian selanjutnya ada heterogen. Lawan kata dari heterogen berarti homogen ya. Senyawa bervariasi oksigen beragam itu berarti homogen ya. Kemudian selanjutnya ada prefix. Lawan kata daripada prefix adalah yang mana tuh? Akhiran ya. Yang selanjutnya adalah protagonis. Berarti lawan kata dari protagonis adalah antagonis ya. Selanjutnya arti dari lawan kata berdikari. Berdikari berarti mandiri, lawan katanya berarti bergantung ya. Kemudian selanjutnya kebijakan. Lawan kata dari kebijakan adalah kecerobohan ya teman-teman. Oke, kecerobohan. Selanjutnya adalah lawan kata dari stagnasi. Stagnasi ada kelesuan, kemunduran, resesi, kemajuan, kemandekan ya. Selanjutnya ada arogan. Lawan kata daripada arogan adalah santun ya. Ya, itulah tadi contoh soal dari verbal antonim atau lawan kata ya. Jadi intinya teman-teman harus banyak belajar mengenal kata-kata beserta artinya. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya ada tes IQ verbal analogi atau padanan atau hubungan arti kata. Jadi tes ini untuk menilai kemampuan teman-teman dalam mengartikan makna, kemudian mengartikan fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai padanan hubungan fungsi atau analogi dengan kata yang lainnya. Kunci dalam mengerjakan tes padanan atau hubungan arti kata ini, teman-teman harus penuh konsentrasi ya, agar bisa menilai, memutuskan mana jawaban yang paling sesuai dengan soal. Baiklah, kita akan mulai langsung saja ke contoh soal. Yang pertama ini ada obat, titik 2 apoteker. Berarti obat apoteker yang lebih mendekati dengan padanan kata adalah mentor drill, psikiater ide, koki masakan, pesawat penyakit, atau montir rusak. Berarti jawabannya paling mendekati adalah koki masakan ya teman-teman. Di situ ada koki, berarti akan ada masakan. Ya betul ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada lampu gelap, makanan. Jika ada lampu kemudian gelap, berarti jika ada makanan berarti lapar ya. Nah itu artinya yang paling mendekati. Coba teman-teman perhatikan. Di situ ada lampu tapi gelap, berarti makanan, lapar ya. Kemudian selanjutnya ada pelukis gambar. Ada pelukis itu adalah profesi, sedangkan gambar adalah hasilnya. Nah diantaranya teman-teman harus memilih yang sesuai dengan paling mendekati ya. Diantaranya ada kepala, topi, lawak, komedi, komponis gitar. Ya berarti penyair puisi ya. Kemudian di situ ada kari, irak, riak. Nah di situ yang paling mendekati di antara kata-katanya, yang paling mirip dengan kata-katanya, kari, irak, riak. Nah berarti itu ada daku, kuda, duka, pensil, buku, tas. Ini sepertinya yang pertama ya. Ada lawannya berarti daku, kuda. Ya betul ya, daku, kuda. Kemudian di situ juga ada seminar, sarjana. Berarti di situ ada seminar, berarti ada sarjana. Nah ini jawabannya yang betul, ada konservator, akademi,
ruang pengadilan, perpustakaan, rumah sakit. Di situ ada perpustakaan, ada peneliti, ada rumah sakit, ada apa gitu. Jadi sepertinya yang lebih mendekati adalah perpustakaan dan peneliti nih. Ya coba, oke ya, berarti itu yang benar. Nah kemudian ada lapar nasi. Nah di sini ada hubungan sebab akibat. Dia lapar, kemudian nasi ya. Berarti bosan, tidur, membaca, menggambar, mengantuk, melamun, mual, obat. Berarti yang paling mendekati ini kayaknya sepertinya haus air. Ya betul ya, haus air. Oke teman-teman, itulah tadi contoh soal tentang verbal analogi ya. Jadi pada intinya teman-teman dalam mengerjakan verbal analogi ini harus betul-betul dipahami ya. Jadi setiap arti dari soal verbal analogi ini pasti akan ada satu jawaban padanan atau hubungan arti kata yang berkaitan yang lebih presisi, lebih akurasi ya. Jadi teman-teman tinggal konsentrasi dan berhati-hati dalam menjawabnya. Oke baiklah teman-teman, yang selanjutnya ada tes verbal acak kata atau membuat pola baru. Di dalam tes acak kata atau pola baru ini terdapat soal-soal yang masing-masing soal terdiri atas dua suku kata, dan masing-masing suku itu diambil sebagiannya kemudian membentuk suku kata baru ya dari gabungan keduanya. Ya teman-teman diwajibkan untuk memilih salah satu jawaban yang memiliki pola yang sama dan dengan pola yang diberikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi teman-teman harus betul-betul konsentrasi, perhatikan huruf per huruf, kata per kata antara soal dan jawaban yang akan ditentukan. Baiklah, kita akan langsung ke contoh soal. Oke, di contoh soal yang pertama ini ya teman-teman perhatikan, di situ ada mimpi dalam kurung Pimau, kemudian ada selanjutnya harimau. Nah yang berikutnya kereta titik-titik matahari. Nah di tengah itu kan tanda kurung ada Pimau, berarti Pimau itu ngambil suku kata dari mimpi, diambil dari pi-nya ya. Kemudian ada mau, diambil juga dari ujung harimau, mau. Nah berarti di kereta ada taar ya. Kemudian di contoh soal yang kedua ada berlian. Berlian dalam kurung liniat. Rel liniatnya itu dari kata berlian diambil re sama li. Kemudian dari kata wanita diambil ni sama at. Nah berarti di kata yang selanjutnya titik-titik kemarau diambil dari me, kemudian as dan telaga diambil la sama gaknya ya. Berarti ini jawabannya adalah measlag ya. Coba apakah betul? Ya measlag ya teman-teman. Yang selanjutnya ada katalog dalam kurung gotair. Nah berarti itu diambil dari ujung kata katalog go sama ta ya. Kemudian dari kata berita diambil irnya ya. Yang selanjutnya potensi titik-titik bahasa, berarti dimungkinkan itu diambil dari is t ya. Kemudian dari bahasanya diambil nya ya, berarti iste ya, betul ya. Lanjut ke arloji. Arloji diambil jirep, berlaku, buaya titik-titik menarik. Nah itu arloji diambil ji, repnya dari kata awal berlaku rep. Kemudian buaya berarti diambil ai, kemudian anem ya, yanem ya. Oke teman-teman, selanjutnya aktor dalam kurung kagum, kemudian monolog. Aktornya diambil dari k, depan kata k, gomnya dari ujung kata monolog ada g dan m. Kemudian patung titik-titik keramik ya, berarti itu adalah ak, berarti diambil dari up ya, upkek. Oke teman-teman, itulah tadi contoh soal dari soal tes verbal acak kata atau pola baru. Yang penting teman-teman dalam mengerjakan penuh dengan ketelitian, konsentrasi, perhatikan tiap acak kata dari pecahan tiap kata dan pilih jawaban yang paling tepat dengan soal di antara pecahan tersebut. Itulah tadi teman-teman macam-macam tes verbal, dimulai dari kosakata, sinonim, antonim, analogi, dan verbal acak kata. Semoga teman-teman setelah
melihat video ini teman-teman jadi mengerti, jadi paham, dan kemudian bisa diingat-ingat dalam melaksanakan ujian tes psikotes yang nanti akan teman-teman lalui. Pada intinya teman-teman perlu banyak berlatih, kemudian teman-teman harus lebih banyak membaca referensi-referensi tentang kiat-kiat sukses melewati tes psikotes. Jadi ukur dan tingkatkan kemampuan verbal teman-teman dengan terus mengerjakan soal-soal tes verbal seperti kosakata, sinonim, antonim, dan analogi secara online bisa ya. Nanti kita akan tuliskan atau alamat tentang tes psikotes online, nanti akan kita tuliskan di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa sukses selalu, bisa melewati ujian tes psikotes dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami, Arai Edukasi, agar bisa terus berkarya memberikan video konten yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share seluas-luasnya ya teman-teman. Dadah.